Selamat malam teman-teman sekalian. Kita akan membahas tentang filsafat ilmu. Jadi filsafat adalah suatu pengetahuan yang membicarakan mengenai realitas dan memiliki metode yang kritis, sistematis, universal, dan radikal gitu kan. Jadi membahas tentang realitas yang ada, membahas tentang realitas pikiran, membahas tentang realitas kebenaran gitu kan. Jadi filsafat memang memiliki penalaran yang kritis mengenai segala yang ada di dalam pikiran kita dan di luar pikiran kita. Jadi objek dari filsafat ini adalah segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita dan di luar pikiran kita gitu kan. Nah, filsafat ilmu ini menjadi sangat penting di dalam memahami dinamika perkembangan dari sains gitu kan, atau ilmu di dunia ini gitu kan. Ya, ini sebagai suatu upaya, sebagai suatu kesadaran gitu kan, bahwa setiap ilmu, baik itu ilmu alam, ilmu sosial, atau ilmu seni, memiliki suatu cara memandang kebenaran, memandang suatu kebermanfaatan, kemudian bagaimana sesuatu dianggap benar di dalam ilmu, juga klaim kebenaran di dalam ilmu. Apakah setiap ilmu itu memiliki batasan objek, batasan kebenaran yang menjadi konsekuensinya. Jadi kita sebelum membahas tentang filsafat ilmu, kita harus membahas tentang pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Jadi pengetahuan itu adalah hadirnya gambaran mengenai sesuatu di dalam pikiran kita gitu kan. Disebut dengan knowledge gitu kan. Hadirnya gambaran sesuatu di dalam pikiran kita. Nah, knowledge ini atau pengetahuan itu sesuatu yang bersifat umum gitu kan. Belum tersusun. Bisa saja itu sesuatu yang bersifat tidak luas gitu kan, tidak mendalam gitu kan, sehingga ada ilmu gitu kan, atau sains. Ilmu ini kan kumpulan atau susunan pengetahuan yang disusun secara sistematis, memiliki metode dan metodologi, dan juga sistem evaluasi gitu kan. Jadi kita bisa membedakan seorang tukang dengan seorang arsitek gitu kan. Seorang tukang memahami bagaimana membangun bangunan, penggunaan alat-alat material, tetapi tidak memiliki suatu konsep pengetahuan yang sistematis dan lebih mendalam mengenai bagaimana membangun suatu bangunan yang lebih kompleks lagi gitu kan. Begitu juga seorang petani, dia memahami tentang bagaimana menanam padi, bagaimana melakukan pembenihan, sampai proses terakhir gitu kan, panen. Tapi akan berbeda dengan seorang sarjana pertanian yang memiliki pengetahuan yang metodis, sistematis, berbagai sisinya. Mereka para sarjana pertanian memiliki suatu gambaran yang utuh mungkin, dan memiliki suatu pengetahuan yang melebihi tentang keseharian gitu kan. Selain itu, ilmu ini menjadi sangat terbatas gitu kan di dalam perkembangan sains ini gitu kan. Setelah berkembangnya teknologi, ilmu positivisme, jadi ilmu itu di dalam perkembangannya itu harus memiliki objek material yang jelas gitu kan. Objek materialnya apa, kemudian objek formalnya apa gitu kan. Nah, di dalam ilmu kita bisa menjelaskan tentang adanya ilmu alam atau ilmu eksakta gitu kan, ilmu tentang hitungan gitu kan, matematik, fisika, kimia gitu kan, geologi gitu kan, biologi. Itu ilmu eksakta, ilmu pasti gitu kan, berusaha untuk memahami suatu entitas di alam dunia ini, misalnya tentang binatang, tentang manusia, tentang batu, tentang gunung gitu kan. Ini objeknya adalah objek yang harus pasti dulu gitu kan. Dan sudut pandangnya adalah sesuatu yang bersifat empiris, logis,
dan observasi, harus melakukan observasi, objeknya harus ada gitu kan. Nah kemudian ilmu eksakta ini ya tentu saja harus terukur gitu kan, terukur. Kita memahami tentang suatu fenomena gunung meletus, terus mengukur jarak kota Jakarta ke Malang berapa kilometer, itu sesuatu yang pasti gitu kan, sesuatu yang pasti. Kemudian dosis obat itu harus berapa miligram, itu harus ada kepastian gitu kan. Nah suatu sifat atau suatu karakter di dalam ilmu ini menyebabkan dalam masyarakat sains yang mengagungkan sains atau positivisme melihat ilmu yang lain itu tidak pasti gitu kan. Apalagi melihat filsafat gitu kan, filsafat menjadi sesuatu yang spekulatif gitu kan. Apa sih kejelasannya mempelajari filsafat, ilmu budaya, sastra gitu kan. Itu dianggap sesuatu yang tidak objektif gitu kan. Padahal yang namanya objektif itu adalah sesuatu subjektif yang berjamaah gitu kan, konsensus bersama gitu kan. Kemudian ada ilmu sosial. Ilmu sosial ini adalah objek materialnya tentu saja adalah manusia gitu kan. Objek materialnya itu manusia. Jadi sains itu juga membahas manusia, kedokteran membahas manusia. Yang membedakan antara ilmu kedokteran dan sosiologi itu apa gitu kan. Objek materialnya sama manusia, ilmu kedokteran juga yang membahas manusia, tapi objek formalnya atau sudut pandangnya ini yang membedakan antara kedokteran dengan ilmu sosiologi misalnya kan. Jadi membahas tentang masyarakat gitu kan. Kemudian objek materialnya misalnya tentang ilmu antropologi kan. Ini membahas tentang objek materialnya membahas tentang manusia, tapi objek formal atau sudut pandangnya juga adalah membahas masyarakat yang di luar perkotaan gitu kan biasanya. Itu disebut dengan antropologi gitu kan. Belum lagi misalnya ilmu tentang sejarah gitu kan. Objek materialnya adalah manusia dan objek formalnya adalah sudut pandang memahami peristiwa di masa lalu. Ini menjadi sesuatu pembeda dan menyebabkan metode dan metodologinya juga berbeda gitu kan. Kemudian ada ilmu seni. Ilmu seni kan ini lebih abstrak lagi kan, membahas sesuatu tentang suatu tes, terus membahas tentang imajinasi, membahas suatu keindahan gitu kan, yang tentu saja lebih subjektif, lebih relatif gitu kan. Tapi ini memiliki sudut pandang tersendiri gitu kan, tentang sisi estetis gitu kan, tentang kita kalau menilai lukisan Affandi itu kan, itu abstrak gitu kan. Tapi justru karena keabstrakannya itu menjadi mahal gitu kan. Bagi beberapa orang yang lain melihat lukisan itu seperti lukisan yang mungkin tidak bagus gitu kan. Tapi ada orang yang mempunyai sisi seni gitu, itu menganggap suatu lukisan yang sangat luar biasa. Nah, dari sini kita harus memahami bahwa di dalam dimensi kemanusiaan itu ya kita tidak bisa memperlakukan manusia itu seperti batu gitu kan. Makanya ada ilmu sosial, ada ilmu budaya. Ketika kita membahas manusia, ya memiliki suatu sisi yang berbeda ketika kita membahas misalnya tentang benda mati gitu kan. Karena manusia itu ketika membahas dirinya akan melahirkan interpretasi gitu kan. Misalnya di suatu masyarakat, di suatu kota terjadi kerusuhan, bisa di dalam ilmu sosial itu bisa disebabkan karena misalnya karena faktor agama, faktor ekonomi, atau misalnya kesenjangan sosial, banyak faktor gitu kan. Tidak seperti di dalam ilmu pasti yang ada sisi harus memahami tentang sisi yang lebih pasti gitu kan. Nah, dalam ilmu sosial itu banyak variabel gitu kan. Yang lebih rumit lagi memang ilmu seni gitu kan. Nah, itu sesuatu yang lebih butuh penghayatan gitu kan. Jadi di dalam diri manusia itu perlu penghayatan seni juga gitu kan. Dan memang apakah kita ini sebagai manusia hanya menggunakan satu sudut pandang saja gitu kan di dalam memahami realitas gitu kan. Ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu geologi itu memiliki batasan-batasan gitu kan.
Jadi ketika kita mempelajari ilmu, misal kita menjadi seorang biolog, ya batasannya ya udah jelas gitu kan. Ini biologi, ini fisika, itu ada batasan dan metode dan metodologinya beda juga gitu kan. Apalagi di dalam ilmu sosial gitu kan. Sosiologi memiliki metode dan metodologi yang berbeda dengan antropologi, dengan politik gitu kan. Ya politik itu objek materialnya membicarakan tentang manusia. Dan objek formalnya adalah sudut pandang mengenai manusia dan praktek kekuasaan gitu kan. Jadi memang setiap ilmu ketika dipahami sebagai sesuatu yang memiliki batasan, memiliki sesuatu yang metode dan metodologi yang